Pada mulanya pemilu 2024 ini diharapkan akan ada lompatan kualitas yang lebih baik yang disebut dengan transformasi demokrasi. Di antaranya semestinya harapannya juga ditandai oleh kontestasi antar kandidat. Partisipasi warga di dalam mencermati, mengamati, sekaligus menafsir untuk memberi makna harapan atas pemilu 2024 itu. Dan itu artinya kita optimis begitu. Tapi kita ini lagi-lagi dikagetkan oleh kecenderungan energi publik yang justru tersedot oleh focusing hal-hal yang sifatnya mengamati perilaku elit politik. Elit politik siapa? Apakah itu kandidat? Apakah itu tim sukses? Atau framing yang dibangun oleh sekitar kelompok-kelompok yang membawa isu-isu pemilu itu bukan lagi isu pertarungan substansi gagasan. Sehingga demokrasi substantif itu mestinya mengena. Kenyataannya ada gejala ini dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini dipaksa orang untuk mencermati blocking politik A ke B, B ke C dan seterusnya. Entah itu pasangan kandidat capres-cawapres. Entah itu isu yang dimunculkan, entah itu perseteruan antar elit lama, kemudian muncul mutasi baru, elit-elit yang sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan elit lama menjadi elit baru begitu. Nah ini sebetulnya akan membuat kita agak ragu apakah benar nih harapan ini bisa terwujud. Nah sekurang-kurangnya kita akan juga perlu untuk mengingatkan di antara sekian banyak etape atau momentum berdemokrasi, pemilu ini memang penting. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya kita tidak ingin ada pembelahan sosial. Oke, mungkin 2024 tidak sekencang dulu. Karena cara berpikirnya belajar dari sebelumnya bisa membelah itu. Tidak mengeras begitu. Nah sekarang mencair, tapi saking cairnya tidak nampak juga bagaimana gagasan-gagasan itu dibedakan satu sama lain. Nah ini yang saya kira saatnya kita juga perlu ngimbangi. Ngimbangi apa? Kita perlu untuk masyarakat sipil itu mengajukan pikiran-pikiran yang tidak saja bercerita tentang kandidat ini tiba-tiba berubah dengan kandidat ini berubah dengan ini. Supaya energi tidak ke sana terus, maka kita perlu mengangkat kembali capaian atau realitas hari ini dan sebelumnya dan tantangan ke depan yang akan kita hadapi yang itu mungkin harus dibahas di dalam pemilu begitu. Nah, dalam kacamata ini kita akan mencoba misalnya apakah kita bicara soal keterancaman ekologi yang kita lihat misalnya di ibu kota saja begitu banyak sekarang orang mengeluh soal polusi. Nah bagaimana soal pangan, bagaimana soal krisis global ini dampaknya pada Indonesia. Nah itu saya kira penting untuk dibicarakan sehingga antar kandidat ini dipaksa untuk membicarakan itu. Saya tidak melarang atau sekurang-kurangnya saya tidak membenci perilaku politik yang begitu enggak. Tapi beri ruang juga ini untuk membicarakan agenda-agenda strategis yang saya rasa ini enggak mungkin menunggu gitu. Tapi kita harus punya inisiatif. Bicara soal energi ke depan, bicara soal tata ruang, bicara soal kesenjangan, bicara soal pembaruan cara pandang orang di dalam melihat pembangunan ke depan. Dan mestinya masing-masing itu membawa misi untuk diperdebatkan, ditarungkan. Bukan sekedar satu sama lain membuat framing ini, kelompok ini, campur ini. Saking cairnya itu orang tidak bisa dilihat sosok gagasannya seperti apa. Artinya begini, kalau mau mencairkan
dalam suasana politik itu tidak ditandai oleh loncat sana loncat sini, pengelompokan sana sini, dan tanpa ide atau gagasan. Maka itu masyarakat sipil perlu untuk membincangkan ini ke permukaan. Dan saya ajak juga para jurnalis atau yang selama ini memiliki perhatian serius soal masa depan kebebasan, soal HAM, soal perlindungan masyarakat sipil, kemudian hak-hak sosial ekonomi dan sebagainya, itu diperbincangkan. Agar tujuannya adalah memberi makna pemilu ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Saya bersyukur tidak lagi menebal soal identitas, konfigurasi. Di grassroots ini terasa betul tidak ada pembentukan sentimen, memproduksi sentimen identitas. Tapi itu tidak cukup. Kita perlu bekali juga para pemilih itu untuk mengenali problem-problem di lingkungannya, problem-problem dalam skala yang lebih luas, problem-problem yang perlu mendapat perhatian untuk mencari jawaban. Pemilu jangan sampai kita luput, nggak peduli pada teka-teki apa yang akan dijawab begitu. Nah itu artinya memang saya berharap ini kampus ya bicara. Kemudian CSO atau Civil Society Organization bicara, jurnalis juga bicara. Terus kemudian ormas atau organisasi kemasyarakatan juga bicara. Jangan menarik diri. Pemilu ini bagaimana penting, kalau hanya dikuasai oleh elit-elit perbincangannya itu, ini kesannya masalah-masalah itu nggak ada hubungannya dengan pemilu gitu, terlalu sayang. Siapa yang harus berperan itu? Selain civil society, akademisi atau jurnalis, KPU itu mestinya juga memfasilitasi pemilu itu untuk bicara substansi. Tidak sekedar berlindung di bawah regulasi, lalu bicara terlalu teknis. Pendidikan politik itu perlu mengingatkan kita ada misi, values, nilai-nilai apa yang sebenarnya dibawa. Soal kemanusiaan, soal keadilan, soal pemerataan, dan seterusnya itu. Nah itu PR buat kita agar pemaknaan atas demokrasi ini bisa membawa energi baru. Energi yang membawa kualitas demokrasi kian membaik. Saya percaya itu memang butuh partisipasi dan emansipasi. Pelibatan secara kritis. Tidak cukup hanya ngolok-ngolok, tetapi mendiskusikan, berdebatkan, berargumen, menyajikan data, lalu memberi usulan. Dan itulah yang disebut komunikasi antar masyarakat bisa berjalan dengan baik sebagai penanda demokrasi kita kian berkualitas. Karena itu manfaatkan pemilu ini bukan sebagai arena kita menonton akrobatik para elit kesana kemari, bukan itu. Saatnya bicara, realitas yang selama ini terpinggirkan harus dibicarakan ulang sebagai agenda strategis. Terima kasih.